Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sallu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana bisayyidina Muhammadin ma ughliqa alaina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. فاللهم افتح علينا فتحا وأنت خير الفاتحين وألهمنا الصواب والإخلاص في أقوالنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا ونفعنا ونفع بنا الأمة الإسلامية وسدد يا إلهي خطانا وكن معنا حيث كنا بالهداية والتوفيق والتسديد والتأييد. اللهم آتنا من لدنك علما غزيرا فتحيا وهبيا لدنيا نافعا خالصا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك وجعلنا ممن توكلوا عليك فكفيتهم يا مولانا يا كريم يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا علام الغيوب. وفقنا بيان ما يحتاج الحاضرون والمستمعون وما يصلح أحوالهم مع الفصاحة والبلاغة والبراعة والصدق والإخلاص والقبول بجاه مولانا الرسول. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الأجمعين آمين يا رب العالمين. Ayyuhal ikhwah al-kiram, alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam kajian sastra Arab atau dalam bahasa Arab disebut adab. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang adab, kita perlu tamhid. Kita perlu pendahuluan dulu. Syekh Ali Tantawi mengatakan dalam salah satu bukunya, salah satu tulisannya, beliau menulis tentang usulul adab. Nah, sebelum beliau membahas tentang adab, beliau memetakan dahulu apakah adab itu masuk ilmu atau masuk dalam kategori fan. Karena dalam istilah Arab, fan dan ilmu adalah dua hal yang berbeda. Oke. Beliau mengatakan al-ilmu wal fannu al-haqqu wal khairu wal jamalu hiya ghayatul uqul wa maqasidul ma'arif wa muthulun nasi al-ulya. فما يوصل إلى الحق من معارف البشر فهو العلم. وما يريدون به الجمال فهو الفن. وما يصلون به إلى الخير فهو الأخلاق. Jadi seperti hanya pembahasan atau sesuatu yang dibahas di filsafat itu ada kebenaran, ada
kebaikan, ada estetik. Nah, kalau fama yusilu ilal haqqi min ma'arifil bashar fahuwal ilm. Sesuatu yang membuat kita sampai pada kebenaran itu disebut ilm dalam istilah Arab. Wa ma yuriduna bihil jamal fahuwal fan. Kalau sesuatu itu tujuannya adalah keindahan, bukan kebenaran, akan tetapi keindahan, maka itu disebut fan. Dan sesuatu yang tujuannya itu adalah sampai pada kebaikan, itu disebut sebagai akhlak, atau dalam istilah lain kita kenal dengan istilah istilah apa ini? Istilah nilai etika atau etika. Wal ilmu wal fannu yakhtalifani ghayatan wa tariqatan wa wasilatan. Baik antara ilmu dan fan itu ada perbedaan yang sangat mencolok, dan wasilah untuk sampai pada keduanya juga berbeda. Fal ilmu ghayatuhu al haqiqah wa tariquhu al muhakamah. Tujuan daripada ilmu itu adalah kebenaran, dan wasilah atau jalan untuk sampai kepada ilmu itu adalah berpikir. Wal fannu ghayatuhul jamal. Kemudian kalau fan itu tujuannya adalah keindahan, estetik. Jalannya itu adalah perasaan. Wa tariquhu asy-syu'ur wa wasilatuhu adz-dzauq. Wasilah untuk mendapatkan keindahan ini adalah merasakan. Al-adabu fannun minal funun. Jadi kalau kita bicara sastra, kita bicara estetika. Berarti sastra ini masuk dalam kategori fan. Al-adabu fannun minal funun. Wal fununu fi ikhtilafi madahiriha wa ittihadi jauhariha kal kalimatil mutaradifah fit ta'bir anil ma'na al-wahid. Nah, fan ini, fan adab ini seperti halnya satu kalimat, atau seperti halnya beberapa kalimat, beberapa kata yang sama. Tapi ketika kita mengungkapkan kal kalimatil mutaradifah fit ta'biri 'anil ma'na al-wahid. Gini. Jadi kalau kita ibaratkan seorang penyair itu kita bisa samakan dengan seorang pelukis. Jadi antara baik penyair ataupun pelukis itu sama sebetulnya. Kalau penyair, fasyair wal musawwir idza absara ghuruba syamsi fil bahri athara fi nafsayhima kilayhima syu'uran wahidan. Walakin hadha yu'abbiru anhu bil alfadi wal awzan. Wa dzaka yu'abbiru anhu bil khututi wal alwan. Jadi kalau penyair itu misal penyair melihat senja. Jadi ada penyair dan ada pelukis. Nah, pelukis ini mengungkapkan atau menuliskan atau mengekspresikan ekspresi dari keindahan senja itu dengan lukisannya.
Sedangkan penyair atau sastrawan itu mengungkapkan keindahan senja itu dengan lafaz dengan kata-kata yang dia rangkai. Jadi nggak ada perbedaan. Keduanya sama-sama indah. Bedanya satu dengan gambar, satu dengan lafaz ataupun kata-kata. Wal qasidatul abqariyah suratun minas suwar. Jadi kalau kita lihat qasidah, maksudnya qasidah itu ya syair-syair itu juga seolah-olah syair-syair itu berbicara kepada kita. Di situ ada keindahan dalam syair tersebut. Wat taswiru akhul musiqi wa kulluha madahir muta'addidah lil jauharil wahid. Jadi baik pelukis, seniman, jadi sastrawan juga kan seniman. Sastrawan itu seni, di situ ada nilai estetik. Walaysa yadurru as-surah alla yakuna lisyajara al-musawwarah fiha masalan alla yakuna lisyajara al-musawwarah fiha mathalan wujudun hakiki walal jumlah al-adibah alla takuna hakikah bijumlatiha wa tafsiliha. Nah, jadi kan nggak ada masalah ketika penyair mengatakan atau mengungkapkan sesuatu yang faktanya itu nggak ada. Begitu pula pelukis. Pelukis kan ada yang menggambar sesuatu yang faktanya itu berbanding terbalik. Seperti lukisan-lukisan tentang sahabat. Sahabat kan nggak ada yang melukis, tapi lukisannya sampai kepada kita. Ataupun wasf-wasf atau syair-syair yang dikatakan oleh Mutanabbi misal. Mutanabbi ini ajib ya. Dia itu Mutanabbi adalah salah satu penyair dari masa dinasti Abbasi Mutanabbi ini. Dia mengungkapkan, dia mendeskripsikan dalam syair-syairnya bahwa Saifud Daulah adalah batal, adalah pahlawan, dan mendeskripsikan raja yang nggak dia sukai, yaitu Kafur Ikhshidi yang ada di Mesir pada waktu itu adalah raja yang zalim. Padahal dalam realitanya, dalam faktanya, Saifud Daulah itu raja yang zalim. Sedangkan Kafur Ikhshidi ini adalah raja yang adil. Jadi ya minimal lebih baik daripada, jauh maksudnya, lebih baiknya itu jauh daripada Saifud Daulah. Nah, walau gharbalatal adab bi ghirbalil haqiqah al mujarradah la asqatta aghla jawahirahu min mithli qaulihi ta'ala was'alil qaryah. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat was'alil qaryah. Kalau kita ini maknai secara hakikatnya, itu artinya was'alil qaryah, tanyalah kepada desa tersebut. Tanyalah kepada desa. Emang desa bisa jawab? Tidak, maksud dari was'alil qaryah adalah tanyalah penduduk desa. Tapi di sini Al-Qur'an mengatakan was'alil qaryah. Terus kita lanjut ke pembahasan al-adabu wan naqdu wa tarikhul adab. Menurut saya nggak terlalu penting kita bahas dari sisi adab itu dari ada bayak dabu atau ada bayak dubu. Nggak penting. Kita langsung saja karena ini bukan kuliah. Al-adabu wan naqdu wa tarikhul adab. Sastra, kritik sastra dan sejarah sastra Arab. Hadza huwal adabu bima'nahul am. Ammal adab ala wajhi at-tahdid wa at-ta'rif
Fahuwa, ini yang tadi saya sampaikan, ini adab atau sastra dengan makna secara umum. Jadi sastra tadi kita sudah tahu bahwa sastra itu fannun minal funun. Kita nggak berbicara tentang kebenaran dalam sastra. Kita berbicara berbicara tentang estetika atau keindahan. Nah, kita di sini mulai dengan definisi dari adab itu sendiri. Di sini disebutkan majmu'u ma fi lisanin min alsinah min kalamin jamil. Majmu' kumpulan, ma fi lisan. Kumpulan perkataan atau lafaz yang ada di lisan kita. Kumpulan kata-kata yang ada di lisan. Atau kalimat yang indah. Kalimat yang indah yang berasal dari kumpulan kata-kata yang ada di lisan. Kalimat yang indah itu kita sebut adab. Jadi yang namanya sastra atau adab itu enggak hanya sekedar puisi, enggak hanya sekedar syair kalau dalam bahasa. Min syi'rin au nathrin. Jadi adab itu ada yang bentuknya syair. Syair itu kayak syairnya Zuhair bin Abi Sulma, wa mahma takuna 'inda mri'in min khaliqatin wa in khalaha takhfa 'alan nasi tu'lami. Zuhair bin Abi Sulma ini masuk dalam tabaqat syu'ara al-jahili. Syu'ara jahiliyah. Jadi syair. Au nathar. Nathar itu contohnya, nathar itu bentuknya prosa, bisa cerita, bisa kayak karangannya Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i atau karangannya Syekh Ali At-Tantawi kalau zaman sekarang. Wa min mudzakirat aw rasail. Bisa bentuknya adalah mudzakirat atau bentuknya adalah surat atau adad. Adad itu reportase. Aw maqalat atau hanya bentuknya sekedar kata-kata saja. Kata-kata itu indah gitu. Kayak kata-kata di hadis-hadis Nabi itu kan banyak juga yang di situ masuk dalam kategori adab. Au qissah atau cerita, au riwayah atau hanya sekedar riwayat saja. Fal adabu insya'un wa ibda'. Yang disebut adab atau sastra itu insya itu ya karangan. Wa ibda' karangan, tapi karangan itu mengandung nilai estetik. Amma naqdu fa huwa waznun wa taqwim. Nah, kalau kritik, jadi kritik sastra, wazn wa taqwim. Maksudnya wazn wa taqwim itu gini. Penjelasannya gini. Yash'urul adibu fa yu'abbiru an syu'urihi biqit'atin minasy-syi'r aw nathr yunshi'uha wa yubdi'uha. Jadi kalau sastra itu seorang sastrawan memikirkan sesuatu, dipikirkan, kemudian dikontemplasikan, kemudian mengungkapkan apa yang ada di mengungkapkan perasaan mereka dalam bentuk syair atau nasr. Diungkapkan dalam bentuk syair dan nasr dengan susunan kata-kata yang indah. Kemudian setelah jadi syair ataupun setelah jadi karangan sastra, kemudian orang kritikus sastra fayaji'un nakid fayadha'uha fi kaffati mizanihi wa yadha'u fil kaffah al-ukhra as-surah al-kamilah allati yuriduha laha. Jadi datang kritikus sastra,
kemudian dikritisilah itu syair, atau dikritisilah hasil karangan sastrawan tersebut. Jadi ada timbangan tertentu, ada ukuran tertentu yang dijadikan patokan oleh para kritikus sastra, dan itu ada madah sendiri, ada pelajaran sendiri tentang kritik sastra. Panjang kalau dijelaskan. Oke, thumma yubayyinu ma fil qit'ah minal khiffa awir rujhan wa minal kamali wa nuqsan. Nah, ini tugas kritikus ini yang nanti menjelaskan kepada para pembaca kalau misal syairnya Zuhair bin Abi Sulma dibandingkan dengan syairnya Labid misal, mana yang lebih bagus nilai estetiknya. Wa minal kamali wan nuqsan, dan mana yang lebih sempurna antara misal kalau di zaman dinasti Umayyah itu ada Jarir sama Farazdak. Jarir itu kalau buat haja, buat syair yang sifatnya itu mencela, itu bagus banget. Itu Jarir. Jadi nanti dibandingkan antara syairnya Jarir sama Farazdak, termasuk di Munaqadat Asy'ariyah juga itu dikaji oleh para kritikus sastra syair. Amma tarikhul adab fahuwa tartibun wa tasnif. Kalau sejarah sastra itu lebih ke runtutan atau urutan. Nah, penjelasannya gini, biar enak ini. Al-adibu yash'uru fa yu'abbir. Kalau sastrawan itu kan apa yang dia rasakan kemudian diungkapkan dalam bentuk karya seni, karya sastra. Kemudian kritikus menimbang, ini dinilai sama para kritikus ini bagusan mana. Fayati mu'arrikhul adab fayanzuru fi asaril udaba wa fi ahkamin nuqad. Jadi kemudian setelah penyair atau sastrawan, kemudian kritikus. Nah, sejarawan yang mengurusin sastra atau yang meneliti tentang sastra itu melihat bahwa sastra-sastra yang sudah ada, kemudian kritik-kritik sastra yang ada itu mereka kumpulkan, kemudian mereka urutkan. Jadi mereka urutkan dari tahun ininya. Jadi diteliti dari segi tahunnya, kemudian apa kata para kritikus tentang syair ini, tentang karangan ini, terus dari segi biografi dari penyair tersebut juga disebut. Wayal hal at-tasalsul al-fikri wa ta'aqub az-zamani. Jadi disebutkan juga kondisi sosial politik pada waktu penyair tersebut membuat syair, itu juga disebutkan oleh para sejarawan. Wa yunadhimu dzalika kullahu fi dirasah ammah wa syardin syamil. Jadi panjang kalau pembahasan para sejarawan syair. Nah, setelah kita sampai di pembahasan sastra, kritik, dan sejarah sastra, kita lanjut ke bentuk-bentuk sastra Arab. Jadi masing-masing daerah atau masing-masing bahasa itu punya sastranya tersendiri, dan antara satu bahasa dengan bahasa yang lain ini punya karakteristik sastra yang khusus, seperti sastra Arab. Ashkalul adab, ini bentuk-bentuk sastra Arab.
Inna aktsaral muta'addibina la yufarriquna baina asy-syi'r wan nathar illa bil wazn. Ma'anna fil mawzuni ma laysa bisyi'rin. Jadi orang-orang yang mempelajari sastra Arab itu hanya membedakan syair sama nathar. Syair itu biasanya ada wazannya. Syair itu ya kayak syairnya Zuhair bin Abi Sulma, Labid, kemudian Mutanabbi, Ibnu Tammam, itu masuk kategori syair. Jadi bentuknya itu biasanya pakai wazan arud. Tapi nggak semua yang mengikuti wazan arud. Wazan arud ini ditemukan oleh ilmu arud ini ditemukan oleh Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini gurunya Imam Sibawayh. Nah, orang-orang yang belajar atau orang-orang yang meneliti sastra itu biasanya membedakan antara sastra yang berbentuk syair dengan sastra yang berbentuk prosa, bukan syair, nasr, itu hanya dengan wazan. Apakah dia ikut bahar wafir atau ikut bahar tawil, itu hanya dengan wazan. Ma'anna fil mawzuni ma laysa bisyi'rin. Ma'anna fil mawzuni ma laysa bisyi'rin. Padahal enggak semua yang mengikuti wazan arud itu masuk dalam kategori syair. Jadi bukan sastra, bukan. Seperti Alfiyahnya Ibnu Malik. Alfiyahnya Ibnu Malik kita enggak menyebut itu syair. Kita enggak menyebut itu bagian dari sastra. Karena apa? Karena di situ nggak ada nilai estetik di dalam karangan Ibnu Malik tersebut. Dia mengungkapkan suatu kebenaran. Nggak ada nilai keindahan di situ. Walaupun di situ mengikuti wazan arud. Wala yasihul ibtida bin nakirah. Malam tufid ka'inda Zaidin Amir, itu contohnya. Ikut wazan arud. Wa qawlu mu'arid ini enggak usah. Nah, ada salah satu penyair juga mengatakan al-lailu lailun wan naharu naharu wal ardu fihal ma wal asjaru. Ini juga bukan syair walaupun mengikuti wazan. Al-lailu lailun wan naharu naharu wal ardu fihal ma'u wal asjar. Wa fi ghairil mawzun ma huwa syi'ru mahdhu syi'r kalladhi tarjamahu az-Zayyad nathran min syi'ri Lamrtin wa ma nathara bihi Zaki Mubarak al-kathir min syi'ri syarif wa fi kasirin mimma kadaba Rafi. Ini jadi yang syair itu kadang bentuknya juga bisa nafar. Kayak karangannya Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Beliau punya karangan Wahyul Qalam dan karangan-karangan yang lainnya. Wa ta'rifu asy-syi'ri bi annahu al-kalamu al-mawzunu al-muqaffa qasdan. Huwa ta'riful arudiyyin lal udaba. Jadi pengertian syair itu kalam yang mengikuti wazan. Jadi kalam, jadi takbir atau ungkapan kata-kata yang diucapkan oleh para penyair dan mengikuti wazan arud, itu mereka sebut sebagai syair. Ini takrifnya atau definisi ini, itu definisi ulama arud, bukan definisi para sastrawan. Nah, terus bagaimana definisi para sastrawan tentang syair itu sendiri? Mereka mengatakan amma ta'riful adabi lisyi'ri fa huwa annahu
at-ta'birul jamil 'ani syu'urin nabil. Ya kan? At-ta'birul jamil 'ani syu'urin nabil. Ungkapan yang sifatnya itu indah. Nih, ungkapan yang indah. Ungkapan ini itu adalah sumbernya dari perasaan yang melalui proses pemikiran dan perenungan dan kontemplasi. Fama wasafa syu'uran araqqa wa anbala min syu'uril 'ami al-'adi wa athara fi nafsika mislahu wa 'abbara anhu bil lafzil jamil fa huwa syar. Jadi ungkapan apapun itu yang sumbernya dari hati kemudian bisa menggerakkan perasaan orang, jadi perasaan orang pada umumnya, kemudian ungkapan tersebut itu berbentuk lafadz, berbentuk kata-kata yang indah, itu disebut syair. Itu disebut syair. Jadi makna syair ini menurut Syekh Ali Tantawi dan wa ana amilu ila hadzal ra'yi. Karena ya kita kan lagi bahas keindahan, bukan lagi bahas wazan. Walladzi arahu ana annahu la budda min taqsimaini lil kalam. Nah, wa ala hadzal ra'yi, kalau menurut ta'rifnya Syekh Ali Tantawi, jadi kalau syair atau puisi-puisi yang ada di Indonesia itu masuk dalam kategori syair. Jadi nggak salah kalau bilang puisi itu syair. Ini menurut, kalau kita ikut definisinya Syekh Ali Tantawi. Walladzi arahu ana annahu la budda min taqsimaini lil kalam. Taqsimun lahu min jihadil lafzi ila manthurin wa mandhum. Wa taqsimun lahu min jihadil ma'na ila nathrin wa syi'rin. Bagus nih. Jadi kalau menurut Syekh Ali Tantawi, kalau kita mau membagi kalam, membagi perkataan, membagi ungkapan, kalimat seseorang, itu kita bagi dari segi lafadz. Ini kita bagi ke dalam prosa sama nazom. Jadi kalau nazom ini kan sesuai dengan wazan arud. Kalau nasr, prosa ini kan nggak sesuai dengan wazan, sesuai dengan nazom arud. Ini kalau dibagi secara lafadz. Jadi ada pembagian kalimat itu secara lafadz, ada pembagian wa taqsimun lahu min jihadil ma'na ila nasrin wa syi'rin. Nah, kalau dari segi makna, itu kata beliau, kita bagi kalam atau kalimat itu dari ke dalam nasr dan syair. Wa bidzalika yakunul kalam ala arba'ati anwa'. Nah, kalau kita sudah bagi ke dalam dalam segi lafadz sama dalam segi makna, berarti ada 4 nanti. Jadi ada syair yang bentuknya prosa. Jadi maksudnya bentuknya prosa itu nggak mengikuti wazan. Ada juga syair, tadi syair. Yang pertama syair, yang kedua syair yang bentuknya syair yang tidak mengikuti wazan. Yang ketiga nasr, prosa. Dan yang keempat nasr yang berbentuk nazam. Nah, nasr yang bentuknya nazam ini contohnya ini tadi Ibnu Malik itu. Alfiyahnya Ibnu Malik itu masuk dalam kategori nasr yang manzum. Itu kayak Imriti itu juga masuk nasr yang manzum. Kan karena itu termasuk Aqidatul Awam dan nazam-nazam yang lain. Zubat itu juga masuk dalam nasr manzum.
Gimana Pak? Udah Pak. Wal adabu lahu madahir wa ashkal ahammuha. Nah, dan mungkin untuk kali ini kita sampai ke ini saja, Lis. Mana ini? Nah, bentuk-bentuk karya sastra Arab. Jadi kalau kita sudah tadi membagi kalamul Arab, kita bagi dulu nih sastranya ini. Sastra Arab, bentuk sastra Arab itu banyak. Ada maqamat, ada syair, ada mudzakirat, ada risalah, ada kisah. Bentuknya sangat banyak. Jadi khulasatul kalam, khulasatul bahth, gimana? Jadi sastra dalam bahasa Arab, kalau kita ikut madhabnya siapa? Syekh Ali At-Tantawi, ini hanya berkutat pada syair. Karena syair ini kan at-ta'bir anil mana tadi? At-ta'bir al-jamil 'ani syu'urin nabil. At-ta'bir al-jamil 'ani syu'urin nabil. Jadi sastra ini hanya syair saja. Karena syair itu kan ada yang syair berupa nazam, ada yang syair bentuknya itu enggak nazam, kayak karangannya Syekh Mustafa Shadiq Ar-Rafi. Ya, kisaran sastra Arab itu hanya di syair saja. Jadi bisa syair. Jadi nanti bentuk-bentuknya ini kembali ke jadi makna syair bisa kita katakan bahwa syair ini maknanya itu lebih umum, masuk di dalamnya yang pakai wazan arud ataupun nggak pakai wazan arud. Cuman nanti ada beberapa atau banyak karangan-karangan dan itu dikelompokkan oleh para sejarawan adab, sejarawan sastra. Jadi nanti ada bentuknya yang mudzakirat allati yaktubuhal mar'u li nafsi. Jadi al mudzakirat curhat ini masuk dalam kategori sastra juga. Curhatan seseorang ini kan yudawwinu fiha khawatir wa afkarihi wa yasifu fiha ma ra'a min masyahid wa suwar. Jadi buku harian kita ini masuk dalam kategori sastra juga. Karena itu kan takbir. Di buku harian kita kan kita sering mengungkapkan perasaan kita di situ. Terus juga kita mendeskripsikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar di situ. Itu masuk dalam kategori itu. Terus surat ini juga masuk dalam kategori syair sastra juga. Terus cerita juga masuk dalam kategori syair, kategori sastra Arab juga. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalau untuk sejarawan ini sebetulnya saya ikut Syekh Ali Tantawi aja lah. Kalau sejarawan kita, sejarawan sastra itu membagi periode sastra Arab itu dalam
eh, apa namanya? Jadi sastra itu ngikut ke politik pada waktu itu, kondisi politik pada waktu itu. Ini. Manhaj tarikhil adab, dan ini saya kurang setuju memang. Wa tasniful ladzi qulna innahu amalun mu'arrikhul amalun annahu amalu mu'arrikhil adab imma ayyakuna tasnifan zamaniyan atau tasnifan fanniyan. Nah, ini. Jadi madhab sejarah, ahli sejarah sastra ini ada yang fatasniful ladzi qulna innahu amalu imma ayyakuna tasnifan zamaniyan atau tasnifan fanniyan. Jadi ada yang itu sifatnya, jadi mereka mengarang sejarah. Jadi sejarahnya itu berdasarkan periode kekuasaan pada waktu itu. Nah, ada yang karangan mereka tentang sastra Arab itu ada yang ikut periode pemerintahan pada waktu itu. Jadi kan kita mengenal istilah syair-syair yang ada sebelum Islam. Kemudian ketika zaman Islam, kemudian zaman Khulafaur Rasyidin, kemudian zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai Abbasiyah runtuh. Itu mereka membagi dengan bagian atau pembagian yang ikut siasah pada waktu itu. Nah, mazhab yang kedua itu berdasarkan berdasarkan keindahan, berdasarkan jadi dikelompokkan itu nggak ngikut periode kekuasaan pada waktu itu. Misal pada dinasti Abbasiyah. Pada dinasti Abbasiyah misal, itu ada syair atau penyair yang uslubnya sama dengan syu'ara jahiliyah, maka itu masuk dalam kategori uslub syu'ara jahiliyah. Wa taqsimul unsur al-adibah tab'an lil uhudi siyasiyah wa huwa al-muttaba' fi tadrisil adab fil madaris. Nah, kalau pembagian, saya juga dulu ngajinya gini nih. Jadi dibagi periode sastra. Ini periode sastra itu dibagi berdasarkan periode pemerintahan. Dan ini yang diajarkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Ini pengajaran sastra itu berdasarkan periode pemerintahan. Jadi kan biasa kita dengar syu'ara asr Abbasi, syu'ara asr al-Umawi. Jadi penyair-penyair pada masa dinasti Umayyah, penyair-penyair dinasti Abbasiyah, kan biasanya kita belajar juga seperti itu. Di kampus-kampus juga seperti itu. Awalan, li'annahu laisa bainas siyasah wal adab tasyabuh wal irtibat. Ini kata Syekh Ali Tontowi. Ngapain dibagi sesuai dengan periode pemerintahan? Nggak ada hubungannya antara politik dan sastra. Li'annahu laisa bainas siyasah wal adab tasyabuh wal irtibat. Enggak ada hubungan dan enggak ada kemiripan sama sekali antara siyasah sama adab. Wala tasihhun nisbah bainahuma tardan wala aksan. Farubbama izdahara al adab bizdihari siyasah. Ya, mungkin aja kadang itu ya sastra itu maju karena politik pada waktu itu, negara pada waktu itu juga maju. Kayak Kasadril Ahd al-Abbasi, kayak pemerintahan pada waktu pemerintahan dinasti Abbasiyah memang di situ sastra itu sangat maju. Sangat maju pada pemerintahan dinasti Abbasiyah. Wa rubbama ta'akhkhara bi taqaddumiha ka ahdil fath al-islami. Wa rubbama ta'akhkhara bi taqaddumiha ka ahdil fath al-islami. Fatah Islami
itu periodenya Khulafaur Rasyidin. Ya periode Nabi juga bisa sih. Jadi ketika zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, ini kan umat Islam sudah maju nih. Umat Islam sudah maju dalam segi agama dan bidang yang lain. Termasuk ketika Sayyidina Umar menjabat sebagai khalifah, umat Islam itu berhasil meruntuhkan negara Persia pada waktu itu. Kurang maju apa? Akan tetapi pada masa itu sastra itu mengalami kemunduran. Jadi pemerintahan maju, sastra malah mundur. Warubba martaqa bin hitatiha. Kadang juga pemerintahannya itu nggak maju, tapi sastranya maju. Warubba martaqa bin hitatiha ka ahdi dual al-munqadi'ah fil Andalus. Kayak periode di Andalus. Jadi di Andalus ini ketika pemerintahannya itu terpecah, jadi masing-masing daerah itu punya raja masing-masing. Walaupun di situ ada perpecahan, ada kemunduran di bidang siasah, di bidang politik, tapi sastranya maju pada waktu itu. Gitu. Saniyan lihadzal khata' fi itlaqi sifatin 'ammah 'ala adabi kulli 'asrin kama yaf'alu mu'alliful kutub al-madrasiyah. Udah lama ini. Ma'anna fi kulli 'asrin mujaddidin wa muqallidin. Nah, ini jadi ya sampai sini saja mungkin terjemahan kita. Ya sebetulnya kalau untuk ya menurut saya ini dirasatul adab, dirasah mempelajari sastra itu butuh waktu yang sangat lama. Karena untuk sampai pada bisa memahami sastra, bahkan sampai bisa mengkritik sebuah karya sastra, itu butuh alat-alat yang harus dilengkapi dahulu. Dan ya gimana Pak? Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan saya, ada mungkin menyindir beberapa kelompok dan mungkin itu tidak berkenan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.